Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus memastikan telah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dugaan penurunan performa kendaraan usai mengisi BBM di sejumlah SPBU di Bali. Sebagai bentuk tanggung jawab, Pertamina membuka layanan pengaduan khusus di 23 SPBU dan bekerja sama dengan 5 bengkel. Pertamina juga menyatakan siap mengganti seluruh biaya penggantian filter dan kuras tangki untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seperti yang rekan-rekan media lihat baik di medsos maupun beberapa media konvensional, isu yang beredar seminggu terakhir ke belakang terkait penurunan performa kendaraan pasca pengisian bahan bakar minyak di lembaga penyalur atau SPBU. Jadi memang pengamatan kami itu pertama diunggah di akun aslinya itu tanggal 16 Juni kalau saya nggak salah. Kurang dari 12 jam kemudian, tim kami sudah menuju bengkel tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan yang disampaikan oleh pemilik akun, yang juga pemilik bengkel. Jadi tim kami ke sana, kemudian berkoordinasi, kemudian mengambil sampel produk dari dalam tangki kendaraan yang belum dikuras, yang ada di yang dikuras di tangki ya, kemudian yang ada di filter bahan bakar, dan kemudian mencocokkan dengan data histori pembelian di SPBU terakhir di mana kendaraan itu mengisi BBM. Kemudian sampel itu kita uji dan kita kirimkan ke Lemigas yang memang tersertifikasi untuk menguji spesifikasi dan kualitas produk-produk BBM yang didistribusikan di Indonesia. Itu jadi kami tidak tinggal diam, kami turun secepat mungkin untuk memastikan bahwa di kualitas produk yang terkandung, yang dikeluhkan, yang menjadi salah satu mungkin penyebab menurunnya performa kendaraan pelanggan pasca pembelian tadi kita coba telah satu persatu. Terlepas dari itu, kita juga langsung melakukan tracking. Tracking ini begitu kita tahu kalau yang dikeluhkan itu dari kemarin produknya Pertalite, salah satu energi bersubsidi, di mana setiap pembelian atau transaksinya harus menyertakan atau menunjukkan QR code, yang di QR code itu tercatat data nopolnya. Jadi memang kita cocokkan dengan histori pembelian produk Pertalite di SPBU yang mana. Begitu kita tahu SPBU yang mana tempat terakhir kendaraan itu membeli yang diduga berpengaruh terhadap performanya tadi, akan ketahuan SPBU itu menerima kiriman dari terminal yang mana. Kalau di Bali kan ada dua, yang pertama di Manggis di Karangasem, yang kedua di Sanggaran dekat sini. Jadi kebetulan masuknya ke Manggis, produk itu SPBU menerima kiriman dari terminal Manggis, dan kita juga trace barang yang dibongkar di Manggis ini kiriman dari impor kah atau produk hasil kilang kita sendiri. Jadi tracking itu kalau kami lakukan secara serta-merta begitu dapat info nopol kendaraan tersebut mengisi di SPBU mana. Jadi paralel kita lakukan itu. Dan dalam setiap histori pengiriman dari mulai sebelum barang itu kebetulan impor barangnya, sebelum barang impor itu dikirimkan dari pengirimnya ya, loading di daerah negara asalnya, itu ada namanya COQ, Certificate of Quality, yang menentukan bahwa produk yang dimasukkan ke kapal, di loading ke kapal, dimuat, itu sudah memenuhi spesifikasi yang diharuskan oleh pembeli atau bayarnya, kita sebagai buyer. Itu dari mulai masuk ke kapal, kemudian begitu kapal sandar sebelum dibongkar ke terminal Manggis, terminal Manggis betul, itu akan dites dulu, 2 kali tes sebelum dibongkar ke tangki timbun di terminal. Pada saat sudah dibongkar, di dalam tangki timbun pun dites lagi, sudah 3 berarti. Saat sebelum disalurkan, dipindahkan ke mobil tangki untuk dikirimkan ke SPBU, itu dites lagi, sudah 4. Kemudian pada saat SPBU, mobil tangki menuju SPBU, saat sebelum dibongkar itu dites lagi. Sebelum dibongkar masuk ke tangki pendamnya SPBU ada 5 kali berarti sudah itu. Pada saat sudah di tangki pendamnya SPBU secara periodik setiap hari itu dites lagi waktu masih di tangki pendam. Jadi konsistensi kualitas dari mulai sebelum dikirim barangnya baik impor maupun produk dari pabrik itu dipantau terus sampai ke tangki pendam. Dan terakhir, setiap harinya sebelum SPBU melakukan layanan penjualan, mereka akan menuangkan sejumlah sampel ke bejana ukur untuk mengukur pertama secara kuantitas, teranya seperti apa, kemudian kualitas secara tampak dan juga density dan juga suhu. Kalau sekarang ke SPBU, mungkin kemarin ada fotonya Bang Mat ya, yang melihat sampel di SPBU yang ada di bejana kaca itu kan, itu tiap hari dites dan wajib ditampilkan bahwa ini tes hari ini dengan densitas berapa, suhu berapa, dan disandingkan dengan standarnya dari Kementerian SDM atau Dirjen Migas. Jadi memang secara
konsistensi pengujian pengetesan untuk kualitas produk sendiri itu dilakukan saat sebelum dikirim dari penjualnya atau impor yang mengekspornya, atau dari pabriknya. Kalau kilang kita ambil dari pabrik kita, sampai dengan saat sebelum nozzle itu menyentuh bibir tangki kendaraan pelanggan. Itu tiap hari dilakukan. Setiap tahapan itu ada. Nah, memang case yang terjadi terakhir adalah keluhan masyarakat adanya endapan atau partikel berat gitu ya, gramasi seperti endapan lumpur, pasir gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau secara logika awam, pada saat kita bandingkan dengan keluaran sampel yang diupdate tiap hari gitu ya, yang ditaruh di SPBU di masing-masing nozzle, Pertalite, Pertamax, kemudian Biosolar, itu kan terlihat hari ini produknya secara gelas ukur itu kan gelas kimia itu ada bening ya, bisa kelihatan ada endapan partikel beratnya atau enggak gitu. Itu secara logika awam, tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita harapkan nanti Kelola Migas ini bisa menjawab juga hasil ujinya seperti apa di masing-masing tahapan. Jadi konsistensi kualitas dari mulai dari kami selaku distributor sampai nanti yang menempel di filter bahan bakar ataupun tangki bahan bakar milik pelanggan. Itu yang kita upayakan, dan itu kita lakukan pada saat 16 Juni sebelum sampai 12 jam informasi itu kami terima, tim kami sudah sampai ke bengkel untuk mengambil sampel. Dalam artian kami memang memberikan atensi khusus. Kita tidak main-main bahwa kita juga menjaga kualitas dan kuantitas produk sebagai distributor, itu juga menjadi yang utama untuk kepuasan pelanggan setia Pertamina. Oke, itu yang secara paralel kita lakukan. Nah, tapi memang kami juga berupaya gitu ya, dengan memantau pemberitaan, kemudian memantau laporan-laporan yang baik lewat medsos maupun lewat kanal-kanal resmi kami. Kita perlu melakukan sesuatu, turun ke lapangan gitu ya. Jadi kami pun juga diberikan kesempatan tadi pagi bersamaan dengan undangan audiensi ke DPD Provinsi Bali dengan Ibu Nulu Jelantik. Kami menyampaikan bahwa kami berkomitmen bahwa masyarakat yang mengalami penurunan performa kendaraan pasca pengisian bahan bakar tadi, silakan menyampaikan informasi lewat kanal resmi. Dalam artian kami bukan hanya saat ini kan ada 135 yang bisa lewat WhatsApp, email ataupun aplikasi My Pertamina. Kami juga membuka hotline yang khusus wilayah Bali untuk mendata tadi keluhan-keluhan pelanggan yang serupa ceritanya, kendaraannya mengalami penurunan performa tadi, supaya kita bisa trace kalau memang ini ada sesuatu yang salah, ini di mana. Mari kita sama-sama temu kenali. Kalau dari flow kami itu sudah kami lakukan semua, dan itu akan nanti tergambar pada saat hasil uji Lemigas keluar dalam waktu dekat. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 hari ini keluar gitu ya. Karena di Jakarta memang pengiriman sampel. Tapi kami juga tidak tinggal diam. Pertama, membuat hotline panggilan khusus untuk wilayah Bali. Nomor teleponnya ada, nanti kita siapkan, kita sampaikan gitu ya. Ini untuk mempercepat proses monitoring atau menjemput keluhan pelanggan. Yang pertama. Yang kedua, per sore ini, tadi pagi sudah ada 10, tadi pagi itu ada 10 SPBU yang sudah membuka help desk, meja layanan bantuan untuk menerima keluhan pelanggan produk Pertamina di SPBU. Per sore ini sudah ada 23 SPBU yang melayani itu. Jadi dalam artian kami terus mendorong SPBU untuk harus terbuka untuk kritik dan saran, dan juga menerima informasi. Jadi mungkin pertambahan ini masyarakat kembali ke SPBU tempat terakhir mereka membeli gitu. Jadi cari nambah-nambah terus. Dan per sore ini juga kita sudah menyepakati dengan 5 bengkel yang tersebar di beberapa kabupaten kota di wilayah Bali. Dan wilayah bengkel ini yang juga berdasarkan laporan menerima keluhan bahwa ada masyarakat yang membawa kendaraannya kemudian mengalami kondisi serupa. Dalam artian ada kandungan partikel berat di tangkinya pasca mengisi, kemudian filternya kotor sehingga perlu diganti. Jadi kami bekerja sama dengan 5 bengkel sampai dengan saat ini, tapi mungkin akan bertambah tergantung nanti sebaran pelanggannya ada di mana aja. Itu untuk bersama-sama bahkan berkomitmen dalam rangka untuk memastikan bahwa pelanggan itu mendapatkan pelayanan terbaik. Kami akan mengganti biaya perbaikan penggantian filter solar dan kuras tangki kendaraannya, baik motor maupun mobil, roda 2 maupun roda 4. Jadi itu sudah saya sampaikan. Ini bentuk peran lebih kami bahwa pelanggan kami yang selama ini sudah setia tentunya juga mulai keberatan, apalagi kalau kendaraan itu pakai sehari-hari ya. Kita lakukan peran lebih untuk memastikan bahwa pelanggan tetap merasa yakin dengan performa produk yang digunakannya. Itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Jadi kami tidak tinggal diam sambil menunggu tadi hasil uji Lemigas itu keluar.
kita terus mendorong masyarakat untuk menyampaikan keluhan kepada kami untuk perbaikan pelayanan kedepannya. Nah, tahapannya memang masyarakat diminta untuk menghubungi kanal resmi, karena balik lagi ya, sebagian besar case ini terjadi pada pembelian produk Pertalite. Yang kita tahu Pertalite itu produk subsidi. Jadi pada saat ada tindak lanjut kami untuk merespon keluhan masyarakat terkait produk subsidi, perlu adanya transparansi. Jadi kalau mengadunya lewat medsos atau akun Facebook ataupun itu bentuknya ya, yang tidak resmi, kami sebagai pihak yang akan menggaransi atau melakukan pelayanan lebih demi kepuasan pelanggan gitu ya, menjaga kenyamanan pelanggan dalam bertransaksi menggunakan produk, tentunya harus ada bentuk pencatatan yang resmi. Maka dibentuklah tadi hotline dan juga helpdesk di SPBU. Tujuannya tadi untuk mendapatkan transparansi siapa-siapa aja penggunanya, kemudian membeli di mana, historikalnya dan lain-lain. Dengan harapan juga dengan kita melihat kalau Pertalite ini bisa di-trace ya, dengan nopolnya, secara rutin pembelian berapa banyak, wilayahnya mana saja, bisa jadi itu mobil yang tidak domisili di Bali kan gitu ya, itu yang kita jaga sama-sama juga. Tapi tetap perlu ada pencatatan. Nanti dari pencatatan itu akan diinformasikan bengkel mana yang sudah bekerja sama untuk rekomendasi menuju lokasi bengkel untuk perbaikan tadi. Jadi kerjasama yang kunci adalah dengan bengkel pun, supaya memang jika memang terjadi sesuatu, dalam artian gini, setelah masuk bengkel, kemudian ada kendala lagi, tentunya bengkel itu bertanggung jawab, karena mereka bekerjasama dengan kami kan gitu ya. Lain halnya kalau masyarakat mengeluh kemudian bawa ke bengkel yang terdekat misalkan gitu ya, tapi begitu terjadi malah sesuatu yang lebih buruk di kendaraannya, menjadi tanggungannya siapa kan gitu ya. Itu yang kita tidak harapkan, tapi pasti jumlah bengkel itu akan bertambah sesuai dengan tadi nanti laporan-laporan dari masyarakat lewat kanal-kanal resmi tadi. Jadi kami terus mendorong masyarakat untuk melaporkan kendaraannya mengalami penurunan performa pada saat pasca pengisian bahan bakar minyak, terutama produk Pertalite di SPBU di wilayah Bali.